Oke, jadi kita cari makan pagi dulu. Sekalian mau ke Bundaran Kediri yang terkenal. Nanti lihat deh di sana. Ada kereta dari Jombang ke Kediri. Itu stasiun kuno dulu. Dan dibuka kita langsung lewat bawah tanah. Dan keluarnya di sini. Ya, kita tiba di Paris. Namanya apa tapi? Kan Simpang 5. Simpang Tapi 5. nama ininya bangunan. Mereka bilangnya Simpang 5 Gumul. Simpang 5 Gumul. Nah, inilah sengaja jauh-jauh ke sini sampai dianterin, luar biasa. Oke, jadi kita ini udah dekat kota Kediri. Ini dengan Pendeta Ricky. Luar biasa sampai dianterin. Ini kalau udah ke Kediri katanya harus ke sini. Kemana kah itu? Nah, inilah Simpang 5 Gumul ya namanya ya. Nah, ini posisi depan kita bisa kita lihat kita seperti berada di Paris. Luar biasa. Yuk kita deketin. Tembus ya. Bagus, tapi nggak cocok sama mereka. Nggak mau. Oh ya udah kalau gitu tanya. Ya, jadi semalam kita nginep di gereja di Kediri, di Paris Kediri. Nah, dengan pendeta dan bu pendetanya nih, pendeta Ricky luar biasa ya. Sampai tadi dianterin juga ke mana tuh Simpang 5 Gumul. Simpang 5 Gumul luar biasa betul-betul. Ini pelayanannya inilah pendeta teladan harus diikuti ya semua. Oke deh, nanti kita lanjut lagi. Hari ini kita mau ke Mojokerto, tapi nanti lewat Jombang. Nah, seperti itu. Oke, saksikan terus. Ya, jadi ini rencananya dianterin karena pendetanya kebetulan mau ke Jombang. Nah, katanya mau diturunin dekat situ. Ada patung Buddha tidur ya. Nah, nanti kita lihat lah tempatnya kayak apa. Yuk. Selisihnya nggak jauh, memang lebih Di cepat sih. Jombang kiri. Nah, jadi kanan itu kayak lewat lingkaran luar kayak gitu kali ya. Iya. Kiri kurang masuk lebih. kotanya gitu. Jadi ini mau dilewatin Jombang. Lewat ini makam Gus Dur. Makam Gus Dur. Ini ada tulisan selamat datang di Jombang. Luar biasa. Wah. Lapas. Ini lapas mana sih lapasnya? Ini financial. Ini nih. Suka miskin. Iya. Pas kelas 2. Tadi. Ini jalur keretanya. Ini sampai Mojokerto. Sekolah seragam gini. Ah, ini maaf ya. Maaf sih, Pak. Kan kita cuma lihat patung Budanya aja. Iya. Itu di luar atau? Nggak boleh ribut. Iya, kabur. Nanti bangun. Sana yang udah tidur. Nanti bangun. Kelewatan. Motif-motif. Nanti 50 meter. Bisa masuk nggak? Kalau nggak apa aku jalan aja. Gangnya kayak sempit. Cuma sampai situ kok. Ya, jadi kita udah sampai udah tidur. Nih dianterin oleh pendeta Ricky yang baik hati. Lalu di belakang juga ada anggota gereja Andi ya? Andi, luar biasa. Oke deh, nanti kita lanjut lagi.
Ya, jadi kita tiba di Mahavihara Mojopahit. Nah, ini menarik ya. Ini sebenarnya udah modern tapi nggak apa, kita lihat aja karena ini katanya ikonnya kota Mojokerto. Nah, kita lihat di dalam katanya ada Buddha tidur yang mirip kayak seperti di Thailand. Ya paling kita sebentar aja. Dari sini kita nanti lanjut ke Museum Majapahit Trowulan. Itu ada di seberang jalan, nggak jauh dari sini, mungkin 10 menitan jalan. Ya kita masuk sini dulu deh. Yuk. Ya, jadi ini hapanya. Tadi ditulis bahwa ini sebenarnya diresmikan itu tahun 1989. Berarti seumuran sama saya ya. Nah, ini menariknya ada patung Gajah Mada. Dan juga di sini ada patung Raden Wijaya. Lalu di sini juga ada patung-patung Buddha di sepanjang jalan menuju wihara. Lalu di situ hanya untuk orang yang ingin sembahyang yang boleh masuk. Ya, nanti ditunjukin footage-nya sedikit. Tapi yang paling utama dari tempat ini sekarang yang jadi ikon dari kota Mojokerto adalah patung Buddha tidurnya ya, pasti Thailand. Nah, itu ada di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Ya, jadi inilah patung Buddha tidurnya. Nggak ada papan informasi yang menjelaskan. Tapi kalau boleh tebak panjangnya itu mungkin 30 meter ada kayaknya ya. Ada relief-reliefnya juga bagus, warnanya emas. Dan menariknya di sini ada patung penjaganya khas Jawa ya. Ya, jadi karena nggak ada penjelasan, ya udah lumayan, paling kita foto-foto aja. Terus kita lanjut lagi ke museum Trowulan yang ada di seberang jalan. Kita 10 menit ke sana. Yuk. Ya, jadi itulah Buddha tidur yang terkenal di Mojokerto. Sekarang kita lanjut lagi, kita mau jalan ke museum. Jaraknya mungkin sekitar 2 km ya, jadi mungkin 20 menitan sampai setengah jam. Yuk.
Oke, karena nggak bisa tembus ini, harus muter agak jauh. Jadi kita mending balik lagi, kita ke Candi Bahu dulu, karena nanti ke sana baru masuk ke museum. Ya, jadi rumah-rumah di desa ini katanya dibantu pemerintah untuk bangun tembok sama bangunan-bangunan bata merah ini supaya kelihatan lagi seperti daerah Majapahit. Jadi ini belok dikit karena pas lihat di peta ada tulisannya makam Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Jadi kita bakal lihat makamnya seperti apa. Nah, ini udah deket. Jadi ini tempat semedi dan untuk sembayang. Di sini juga ada makam-makam kecil. Kalau ini misalnya Kiai Kasan Ulama, aku juga nggak tahu posisinya siapa. Dan tapi yang paling utama adalah makam Raden Wijaya itu sendiri, yang katanya ada di sini. Ini coba kita naik, kita deketin. Tapi kalau naik mesti lepas alas kaki untuk menghormati. Jadi ini tempat cedok air.
Di sana juga kayaknya ada sumber air atau sumur ya. Nah, jadi di dalam sini cuma kita nggak bisa masuk. Ya itu aja lah. Tapi menarik juga lokasinya. Jadi biasanya banyak yang kesini untuk berziarah. Jadi kalau lihat tadi isi buku tamu, isinya semuanya itu tujuannya adalah untuk berziarah. Oke, ya udah, kita lanjut lagi ya. Yuk. Jadi bisa dilihat ya, gaya-gaya payungnya ini payung-payung yang bisa ada di relief candi untuk raja. Yuk kita balik. Kita lanjut lagi jalan ke Candi Brahu ya. Itu nggak terlalu jauh dari sini, mungkin tinggal 10 menit lagi. Ya, jadi jalan ke Candi Brahu ini sangat menarik ya, karena betul-betul dihiasin ceritanya mungkin dengan gaya Majapahit. Jadi katanya oleh pemerintah ini penduduk sekitarnya dibantu untuk hiasan-hiasan, bahkan katanya ada rumah-rumah kecil juga di setiap tempat. Menariknya depan pintunya tuh ada tulisannya ini bahwa ini adalah keluarga miskin gitu. Jadi menerima bantuan, tapi kayaknya nggak semua yang miskin yang dapat, tapi semua di sekitar sini dapat selama mau ya. Lihat hiasan-hiasannya bagus ya. Nih. Jadi kalau kesini betul-betul seperti lagi wisata ke kerajaan Majapahit dulu. Dan banyak juga tulisan-tulisannya misalnya homestay ya di sana. Jadi banyak yang akhirnya jadi homestay. Nah di Sepang juga kelihatan tuh. Jadi di dua arah jalan. Kenapa jalan ini yang dipilih nggak tahu juga ya. Nanti mesti lihat jalan lain apa juga seperti ini atau tidak. Tapi menariknya karena jalan ini tadi ya bisa kelihatan ada makamnya Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri Majapahit. Dia memerintah sekitar di tahun 1300 ya, dari sebelum 1300 sampai 1300 lewat. Dan kalau semua yang udah belajar sejarah khususnya sama Indonesia pasti tahu bahwa pendirian kerajaan Majapahit itu juga erat kaitannya dengan Raden Wijaya mengalahkan angkatan laut dari Kublai Khan Mongol. Jadi yang mengalahkan Mongol itu nggak banyak di dunia ini, itu cuma Jepang. Itu pun di Jepang sebenarnya lebih karena kena itu ya, angin kamikaze, jadi angkatan lautnya hancur. Dan di Indonesia ini yang betul-betul bisa menang melawan Mongol meskipun dengan tipu daya. Jadi tempat lainnya juga ada sih, tapi hanya sedikit saja seperti itu ya. Ya udah, ini udah dekat. Oke, jadi kita tiba di Candi Brahu. Nah ini dia candinya, Candi Majapahit. Nah di sini sebuah tamu harap lapor ya, kita lapor dulu. Ya. Jadi tiket masuknya Rp3.000 dibanding di Jawa Tengah. Di sini harganya lebih murah ya, di sana 5.000, ini cuma 3.000. Tapi bedanya kalau yang di Jawa Tengah sama di Jogja itu biasanya ada papan informasi lah, paling nggak informasi sederhana. Nah di sini saya nggak ada papan informasi, jadi kita cuma bisa baca-baca dari Google aja. Yang pasti tentunya kalau dilihat dari struktur bangunan dan bahannya ya, ini Candi Majapahit. Nah jadi Candi Jawa Timur ya, pertama warnanya ini pakai batu bata warna merah, bisa kelihatan ya, beda, bukan pakai andesit. Dan bentuknya udah nggak lagi menyerupai candi-candi seperti di India. Oke, ini di sini backlight, kita pindah ke sana dulu.
Ya, jadi kelihatan ya beda. Ini dari batu bata merah, jadi kelihatan lebih modern gitu ya. Bahkan kelihatan jangan-jangan ini baru dibangun kemarin gitu kan pakai batu bata merah. Tapi ini dari abad 15, bahkan para ahli ada yang bilang mungkin ini lebih tua dari kerajaan Majapahit. Karena sepertinya ada prasasti dan tulisan yang bercerita tentang candi ini. Katanya itu bercerita bahwa tempat ini sebenarnya adalah tempat pelabuhan ya. Jadi mungkin ada raja atau apa. Nah, pelabuhannya di sini. Cuma para ahli belum menemukan abu-abu seperti itu. Jadi masih disangsikan terkait hal itu. Nah, ini menarik ya. Bedanya lagi kalau kita lihat ini sama candi-candi yang lain, ini nggak ada reliefnya ya. Nggak kelihatan ada relief apa. Tapi katanya yang menemukan ini di sekitarnya itu banyak perkakas untuk upacara keagamaan, baik itu dari logam. Nah, jadi tempat upacara keagamaan sebenarnya di sini. Ya, di sini nggak ada papan informasi, tapi hanya ada tulisan ini. Ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka menyambut 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini Punapugara Candi Bahu. Nah, itu candinya persis di belakang. Ya, lumayan menarik ya. Dari candi abad ke-15. Ada yang bilang 14, ada yang bilang lebih tua lagi. Tapi nggak ada yang tahu. Ya, sayang kita nggak bisa naik dan memang nggak bisa sampai naik ke atas juga. Ya itulah, nanti kita coba ke Gapura Trowulan. Jadi Mojokerto ini dekat lokasinya dengan yang katanya Trowulan. Trowulan adalah ibu kota dari kerajaan Majapahit dulu ya. Jadi makanya di sini banyak peninggalan-peninggalannya. Oke, kita ambil footage. Ya, jadi kalau kita lihat ini batu bata merahnya katanya memang banyak kan yang baru ya. Jadi antara yang lama sama yang baru itu bisa kelihatan. Kalau yang lama itu udah mulai nggak berbentuk dan warnanya udah nggak terlalu merah. Yang baru itu yang warnanya masih merah terang. Jadi kalau kita deketin, coba kita lihat ke sini. Nah, kelihatan ya. Jadi ini yang lama. Oh, ini udah pasti baru nih yang ini. Nah, jadi bagian atasnya pun juga seperti itu. Kita bisa lihat, nah di bagian sini, bagian yang utara lebih kelihatan jelas. Jadi sini kan kelihatan nih, ini baru itu juga. Nah, tapi yang atasnya ini nggak kelihatan. Nah, ini bagian yang lama ya, udah hampir tidak berbentuk. Batunya itu seolah-olah udah menempel dan menyatu satu sama lain. Jadi tingginya ini sekitar 20 meter katanya. Ya, luar biasa ya. Oke, jadi itulah Candi Bahu. Kita lanjut lagi, kita mau ke Gapura yang ada dekat sini. Oh, satu lagi, katanya candi ini semacam kayak candi utama, jadi masih banyak candi-candi kecil di sekitarnya. Nah, ada satu dekat sini, meskipun bentuknya mungkin udah hancur, tapi kita kesana dulu sekalian jalan. Yuk. Ya, kita tiba di Candi Gentong. Nah, ini masuk. Ini menariknya, candinya ini masih dalam bentuk apa ya? Mungkin semacam ekskavasi. Ya udah, kita lapor dulu. Yuk. Ya, jadi ini Candi Gentong. Dinamakan Candi Gentong karena dulu pas ditemukan itu bentuknya katanya seperti gentong, dan juga banyak gentong-gentong yang memang ditemukan di area candi ini. Nah, ini terbagi dua, ini Candi Gentong 1, lalu di belakang sana di kejauhan itu ada Candi Gentong 2. Nah, jadi ini candi ini juga dari kelihatan dari batu bata ya, agak mirip dengan Candi Bahu yang tadi kita lihat. Cuma bedanya ini hanya tersisa alasnya saja. Ini masih kelihatannya bentuknya bujur sangkar sekitar 20 meter kali 20 meteran, nah, plus minus. Nah, yang menarik, ini candi ini katanya peninggalan agama Buddha di Majapahit ya. Kenapa? Karena ditemukan stupika-stupika. Nah, stupika itu seperti miniatur stupa kecil-kecil, biasa ada tulisan Budanya atau ada relief Buddha seperti itu. Ini sangat menarik ya. Jadi perkiraan pembangunannya juga sama lah mungkin dengan Candi Bahu. Wah, menarik ya, kita lihat lapang-lapang ke dalam situ.
Jadi katanya di sini ada bentuk ruangan dan ini masih lumayan banyak sisanya, beda dengan Candi Gentong 2 yang di sebelah belakang sana. Oke, kita ambil footage. Oke, lumayan menarik ya. Kita ke candi yang satu lagi, Candi Gentong 2. Jadi beda sama Candi Gentong 1 yang di sebelah sana. Di sini bisa kelihatan ini ada satu bangunan induk di tengah. Sedangkan ada bangunan-bangunan kecil ya di pinggir-pinggirnya. Nah, sisanya udah nggak banyak. Dari abad ke-15. Jadi kalau di Eropa itu udah bangunannya udah jadi banyak yang megah-megah ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan bahannya mirip-mirip batu bata. Cuma ini mungkin mulai ditinggalkan ketika kerajaan Majapahit mulai runtuh. Oke, yaudah kita tinggalkan Candi Gentong dan kita lanjut mau ke Gapura Ringin, jadi kayak gerbang Trowulan zaman dulu. Yuk. Ya, baiklah. Selamat tinggal Candi Gentong. Ini bisa kelihatan ya. Jadi penjaganya bilang kalau abang Jawa sebenarnya lebih suka yang seperti ini, masih ori. Jadi masih kelihatan, masih ada kerasa aura-auranya gitu katanya. Kalau di Pugar kurang. Ya ada benernya juga. Udah kita lanjut lagi jalan, masih agak jauh nih. Ya, jadi kita tiba di Gapura Ringin Lawang. Maksudnya pintu beringin gitu ya. Jadi ini peninggalan Majapahit lainnya, tapi ini dari abad ke-14. Jadi ketika Majapahit masih baru berdiri dan ibu kota berada di sini ya. Jadi karena ini Gapura, jadi sepertinya ini untuk tempat menuju apa yang lebih suci atau lebih penting seperti itu. Bahkan ada yang bilang ini kalau mau ke rumahnya Gajah Mada lewat sini seperti itu. Nah, menariknya kalau kita lihat dari arsitekturnya, ini arsitektur pertama dari Majapahit ya. Yaitu adalah candi tobelah istilahnya. Jadi sebenarnya bukan candi, tapi dia tobelah. Jadi nggak ada atapnya. Memang tidak ada atapnya, bukan ada atapnya lalu runtuh. Jadi ini tidak ada atapnya lalu seperti comen seperti ini. Dan inilah pertama kali mulai ada di era Majapahit dan efeknya tentu bisa kelihatan sampai sekarang, bahkan hingga di Bali ya masih banyak kelihatan seperti itu. Ini menarik, yuk kita lihat.
Jadi inilah peninggalan megah gerbang dari komplek Trawulan, ibu kota Majapahit. Masih ada sisanya, luar biasa. Udah, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ke museum, jaraknya agak jauh, kita jalan cepat. Yuk. Ya, jadi ini kolam Segaran. Ini kolam dari zaman Majapahit. Bisa dilihat ya. Ini ada struktur batu kunonya. Jadi ini mungkin agak mirip seperti yang kayak di daerah Angkowat sana, di Angkor Thom itu ya, ada kolam besar yang Isbarai kalau tahu. Nah, ini versi Majapahitnya. Jadi dari abad ke-14 kalau nggak salah. Luar biasa, lumayan besar. Yuk. Jadi kolam Segaran ini ukurannya 500 meter kali 800 meter, lumayan gede. Nah, nggak ada yang tahu tujuan aslinya apa, tapi bisa buat penampungan air. Bahkan yang berspekulasi katanya ini buat latihan tentara Majapahit untuk pertempuran laut atau pertempuran air gitu ya, untuk benang. Nah, nggak ada yang tahu. Tapi di sebelah sana sebenarnya ada Candi Minak Jinggo. Itu terkenal karena katanya di dalamnya batuan merah, tapi luarnya batuan andesit. Dan di atas itu ada kayak gambar cilin. Cilin itu binatang mitologis dari Cina ya. Jadi dibilang ada dugaan kuat bahwa itu ada hubungan yang dekat antara dinasti Ming dengan Majapahit zaman dulu. Nah, sayangnya kayaknya kita nggak sempet ke Candi Minak Jinggo. Nah, itu pun juga tinggal peruntukan aja. Jadi kita masih lanjut ke museum. Nanti lanjut lagi ke dekat sana ada candi yang lain. Yuk. Ya, jadi ini komplek museumnya persis di samping dari kolam Segaran tadi. Yuk, kita masuk. Ya, jadi tiket masuknya harga 5.000. Terus dapat ini peta ya, peta Mojokerto dan turismenya. Nah, di sini juga menarik ya. Ada lokasi lebih candi Bahu di sana 2,3 km, candi tikus dan sebagainya. Udah, yuk kita lanjut jalan ke museumnya. Museumnya di gedung yang itu. Yuk. Ya, mumpung ada tempat duduk, kita istirahat, makan dulu deh. Kamarnya juga sepi. Ya. Ini bekal Indomie masak di gereja tadi ya, di bawah pendeta. Jadi kita makan dulu deh. Yuk. Ya, lumayan makan siang Indomie bekat bekal dari pendeta Ricky. Baik banget ya. 2 hari berturut-turut sebelumnya padahal nggak makan siang. Sekarang bisa makan siang, kebut, langsung kita jalan lagi.
Nah ini kita cepet keliling karena jam 4 semua pada tutup. Ini museum juga tutup jam 4, terus yang di tikus juga tutup jam 4. Nah, sekarang udah mau jam 3. Candi tikus lumayan dekat dari sini sih. Jadi kita keliling-keliling museum sebentar lah. Yuk. Ya, jadi museumnya menarik karena banyak penjelasan dan yang dipamerkan eksibitnya ini cuma contoh-contoh sedikit saja. Jadi misalnya di sana dijelaskan bahwa apa di Majapahit itu dulu katanya ada 3 agama utama, Buddha, Siwa Hindu maksudnya, dan lagi satu lagi agama lokal. Nah itu katanya ada pejabat-pejabat ya berdasarkan kitab negara ketagama. Nah di sini juga banyak arca-arca, peninggalan-peninggalan sehari-hari tadi ya, bahkan bentuk atap rumah. Nah, juga bahkan ada terakota orang asing ya. Bisa lihat footage-nya tadi. Nah, yang menarik ini juga banyak sisa-sisa vas dan porselen dari luar negeri. Ini mirip seperti di Museum Nasional, di Museum Gajah ya. Jadi ada peninggalan dari Jepang, dari Vietnam, lalu juga ada dari dinasti Yang, dari Thailand, jadi dari mana-mana. Tapi ini cuma contoh-contoh saja, cuma satu-satu yang dipajang. Nah, sebenarnya lumayan menarik. Tapi kita lanjut lagi ke tempat lain. Ya, ini begitu masuk museum juga langsung dikasih lihat ini. Ini kayaknya sih simbol Surya Majapahit ya, diukir dari batu. Wes ana namae dhewe dhewe. Ya, jadi ini arca yang menarik sekali ya. Jadi ini kita bisa lihat ini arca Wisnu yang menunggangi wahananya yaitu Garuda. Ini kalau di itu bisa di Bali bisa dilihat ada GWK. Mungkin salah satu modelnya ini. Oh biasa ya.
Ya, ini menarik ya. Sepertinya ada monster apa, tapi bawa senjata. Bawa senjata seperti crossbow ya. Luar biasa. Nah, jadi di museum ini ternyata juga ada ini sisa-sisa pemukiman ya, bisa kelihatan. Dan menurut para ahli, jadi kelihatan ukuran bangunannya itu kecil, cuma sekitar 2 meteran kali 5 meteran. Jadi cuma bisa ditempati 2-3 orang, mungkin cuma buat tempat tidur kali. Nah, katanya di sekitar sini juga ditemukan pipa. Nah, itu pipa tadi yang kita lihat di museum ya. Jadi ada pipa-pipa zaman dulu. Dan ini juga bahkan bisa kelihatan lantai bebatu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini situsnya tidak jauh dari kolam Segaran yang tadi. Yuk coba kita ke situs yang sebelah sana. Oke, jadi itulah museumnya. Peninggalan Majapahit, nah, udah tutup ya. Menariknya selain arca-arca dan penjelasan, di bagian samping museum itu tadi ada apa? Situs pemukiman kuno. Tadi kan kita rencananya pengen ke Kumitir ya, itu dekat Candi Tikus, karena ada situs pemukiman juga. Tapi mungkin nggak perlu kesana karena udah lihat di sini ya. Nah, dari sini ke Candi Tikus 43 menit jalan kaki. Masih agak jauh, dan di situ nanti kita juga bakal lihat gapura lain ya. Nah, yuk kita jalan. Ya, jadi inilah candi atau gapura Bajang Ratu. Sayangnya udah tutup, jadi kita nggak bisa masuk, gerbangnya udah ditutup. Tapi bisa kelihatan lumayan jelas dari sini. Nah, jadi ini mirip kayak gapura yang di Ringin Lawang tadi, cuma beda ini ada atapnya ya. Atap gapuranya ini bahkan mirip kayak candi Hindu. Nah, dinamakan Bajang Ratu. Bajang artinya kan muda ya. Ratu artinya juga bisa dikatakan raja. Nah, jadi ada raja muda Majapahit yang katanya meninggal lalu dikuburkan ya, intinya dilawatin dari gapura ini. Itulah menarik ya, masih berdiri tegak di situ. Oke, coba kita zoom. Oke, jadi kita jalan lagi ke Candi Tikus. Cuma 9 menit dari sini jalan kaki. Nah, kemungkinan besar udah tutup juga karena ini udah mau jam 4. Ditulis sih jamnya tutup jam 4 semua. Cuma kayak tadi kan udah tutup. Museum tadi juga masih setengah 4, belum setengah 4, bahkan udah pada pulang ya, pada balik lebih awal. Tapi nggak apa, mudah-mudahan di sana ada juru kuncinya, jadi kita bisa masuk. Kalau nggak kita lihat dari depan seperti tadi. Yuk.
Ya, jadi kita sampai di Candi Tikus. Sebenarnya ini adalah petirtaan, yaitu tempat kolam air ya, untuk mungkin penyucian atau juga mungkin untuk mandi kali ya, nggak tahu juga. Nah, coba kita lihat aja, kayaknya sih udah tutup. Tapi dari luar bisa kelihatan sih dari atas. Jadi kalau kita nggak bisa masuk ya, ya udah kita intip dari luar aja. Ternyata udah tutup ya, nggak bisa masuk, nggak kelihatan ada penjaganya juga. Jadi kita balik ke arah sana. Di sana nanti bisa ngintip dari luar. Yuk. Jadi agak beda sama langit di Kediri. Di Mojokerto ini langitnya udah mulai agak-agak nyampur asap kali ya. Polusi mungkin dari Surabaya, Sidoarjo, daerah-daerah banyak industri. Jadi duduk dulu istirahat. Habis ini kita lagi jalan lagi, masih 2 jaman untuk jalan ke tempat kita akan menginap hari ini di Gereja Mojokerto. Yuk. Ini ternyata bikin batu bata ya. Ya tuh. Jadi dari tanah-tanah terus dibakar, dibikin jadi kayak batu bata. Jadi mungkin dulu trawulan batu-batunya dibikin dengan cara yang seperti ini juga. Lihat tuh. Mantap. Oke, jadi kita sampai di jalan utama. Mesti ada bus yang ke arah Surabaya. Kita turun di Mojokerto. Jadi kita naik bus saja untuk hemat waktu. Tadi busnya lewat, cuma dia kenceng langsung. Mungkin dia ngira ada orang berhenti dan mau nyetop di pinggir jalan kayak gini. Yaudah kita jalan aja, masih setengah jam lagi. 9 kilo, yuk.
Oke, jadi ini udah nyampe di Selamat Datang di Mojokerto. Sampai ke pusat kotanya, ke tempat nginep masih 1 jam 15 menit lagi. Oke, kita jalan, yuk. Kita udah sampai di pertigaan masuk Mojokerto kota sama ke Surabaya lewat tol atau lewat lingkar luar lah. Dan ini masalahnya mulai gerimis, rintik-rintik sedikit. Mudah-mudahan nggak makin gede hujannya. Kalau makin gede kita bisa terhambat lama. Yuk. Ya, jadi kita sampai. Ya, jadi malam ini nginep di gereja lagi di rumah pendeta. Ini luar biasa ya, ternyata pendeta di sini baik-baik. Nah, bahkan disuguhin makan juga. Jadi nggak enak. Nah, itulah ya. Jadi perjalanan hari ini udah keliling-keliling Trowulan, situs Majapahit. Besok rencananya bakal cuma ke Surabaya aja dan mungkin akan beberapa malam di sana. Mungkin edit-edit video supaya bisa masukin YouTube. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan bakal nggak ada videonya seperti itu ya. Tapi berikutnya nanti tungguin aja. Siapa tahu kita mau naik gunung Arjuno. Yuk.